lagi dengan saya, Alda Sukmadevi, BP 18251. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di Kota Padang, yaitu tepatnya di kampus TKIP Askia Padang, yang sering kita sebut Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Askia Padang. Di sini saya akan menjelaskan atau akan menceritakan bagaimana rasanya jadi seorang mahasiswa. Bagaimana enak atau tidak, asik atau tidak. Baiklah, di sini ya, saya pribadi Alda Sukmadevi. Nah, dimana pas waktu saya lulus SMA, nah itu sangat menyenangkan. Menyenangkan gimana? Itu menyenangkan. Kita kuliah. Maklum lah, itu kan kita belum tahu bagaimana dunia perkuliahan. Nah, setelah saya menginjak yang namanya di perguruan tinggi atau yang namanya dunia perkuliahan, wah, itu saya sangat terasa banget ya bagaimana menjadi seorang mahasiswa. Ada sedihnya, ada senangnya, ada bahagia. Pokoknya bercampur aduk lah gitu kan, bagaimana rasanya jadi seorang mahasiswa. Nah, dulu di awal saya memutuskan untuk kuliah, nah di saat itu juga aku memutuskan untuk hidup jauh dari kedua orang tua, jauh dari keluarga, dan juga jauh dari sanak saudara. Jujur, awalnya emang berat, bahkan tidak pernah terfikir sekalipun untuk jauh dari kedua orang tua. Nah, dimana kita pas di waktu kuliah itu, kita semua serba sendiri. Nyuci baju sendiri, makan sendiri, tidur sendiri. Bahkan kita tidak pernah merasakan lagi bagaimana kebersamaan dengan keluarga, bagaimana kebersamaan dengan sanak saudara, dengan kakak, adik, atau lain sebagainya. Nah, karena juga sebelumnya itu saya tidak pernah merasakan yang namanya sendirian ya. Soalnya dari SD, SMP, SMA, saya itu selalu dibimbingi oleh kedua orang tua gitu kan, selalu yang namanya keramaian lah gitu kan. Maklum, saya itu di dalam keluarga, jumlah keluarganya lumayan banyak gitu kan. Jadi pas 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan bulan-bulan berikutnya itu udah mulai terbiasa sih gitu kan. Semua meskipun semuanya belum 100%, tapi udah ada usaha buat hidup lebih mandiri lagi. Kadang-kadang masih banyak ngeluh, dan kadang juga masih sering nangis ya kalau kedua orang tua nelpon, ayah atau ibu nelpon. Itu mungkin saya anak bungsu ya, jadi itu terasa berat gitu kan, meskipun sudah berlalu 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan kayak gitu. Nah, di sini awal saya masuk kampus itu dimana yang sering kita lakukan itu kan daftar gitu kan. Nah, di sini saya sebelumnya sudah berusaha ya daftar di kampus negeri. Di situ saya memang minat ya dari SMA, dari waktu SMA sudah minat menjadi seorang guru. Itu tepatnya guru SD. Nah, saya sudah minat menjadi seorang guru SD. Di saat itulah saya coba daftar di UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian setelah itu daftar di UNP. Itu semua tidak lulus, mungkin tidak keberuntungan. Nah, mungkin juga bukan yang terbaik gitu kan. Nah, saat sekarang ini saya alhamdulillah sudah semester 4 kuliah di salah satu perguruan tinggi di Kota Padang, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STKIP Askia Padang, dengan jurusan alhamdulillah sudah dapat dengan jurusan yang saya minati, yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau Sekolah SD. Nah, awal masuk kampus ya, atau sering kita sebut itu waktu ospek. Nah, dimana waktu ospek itu saya sangat, ya Allah, bercampur baur. Perasaan tuh kan ada sedih, senang, duka gitu kan. Ada juga bahagia, sangat bahagia. Kita baru menginjak kampus, bagaimana yang namanya kuliah gitu kan. Pas waktu awal masuk kuliah itu, jadi sewaktu saya masih ospek, yang namanya ospek kan, itu bagi saya masih menganut kezaliman gitu kan. Gimana rasanya disebut kezaliman? Karena sewaktu saya ospek itu masih merasakan yang namanya marah-marah, yang namanya hukuman kejam gitu kan, saling bentak-bentak. Nanti kalau lihat kakak senior atau kakak BP yang di atas itu kan, yang kalau kita tegur sapa dia diam saja gitu kan. Nah, itu maklum yang namanya mahasiswa harus menghadapi itu ya kan. Nah, dimana selama saya menjadi mahasiswa, setelah itu usai kan, nah saya baru menginjak kan
baru masuk di semester awal. Nah, dimana penyesalan terbesar saya dalam hidup saya yaitu saya tidak mengoptimalkan segala kemampuan sewaktu saya SD, SMP, ataupun SMA. Dimana sebenarnya di jurusan saya sekarang ini yaitu pendidikan guru sekolah dasar itu sangat gampang. Gampangnya gimana? Pembelajarannya itu umumnya sudah kita pelajari kan, sudah kita pelajari di waktu SD, SMP maupun SMA. Cuman pelajaran itu aja yang diulang-ulangkan oleh dosen itu, bedanya saja RPP kan, kita belum pernah mengenal RPP yang namanya waktu SMP, SMA ataupun SD. Nah, dimana waktu itu saya sangat besar sekali penyesalan dalam diri saya. Itu karena saya tidak pernah sewaktu SMA, apalagi sewaktu SMA kan kita sudah merasa besar, tidak pernah mengacukan pembelajaran lagi gitu kan. Nah, dimana di jurusan saya yang sekarang ini, yaitu jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, itu merupakan jurusan yang sangat, wah, kata orang misalnya kan, kuliah apa? Kata orang, PGSD, nah gampang mah, itu cuma ngajar anak SD. Itu salah, itu tidak gampang sebenarnya, tidak sangat gampang. Jurusan PGSD adalah jurusan yang paling rumit. Di pikiran orang itu merupakan jurusan yang gampang. Saya sendiri pun sewaktu berkeinginan menjadi seorang guru SD, saya pun berpikir, jadi guru SD mah gampang, kita kuliah santai gitu kan. Nah, jadi setelah saya masuk setelah mencoba atau setelah merasakan bagaimana kuliah ya menjadi guru SD itu, nah itu sangat rumit. Nah, dimana yang paling deg-degan itu kan di saat kita pertama kali merasakan presentasi di depan dosen, kemudian kita mencari dosen, kemudian kita meminta kemudian kita meminta kepastian dan ataupun meminta izin kita mau turun ke lapangan yang namanya observasi, kemudian kita yang namanya simulasi. Ya Allah, itu sangat deg-degan, itu luar dari dugaan saya kan. Dimana saat itulah yang sangat deg-degan gitu. Dimana menjadi seorang guru itu sangat susah, apalagi kita guru SD, kita mengenal anak-anak itu dari umur yang kecil gitu kan. Terkadang adalah anak SD itu yang TK ataupun PAUD kan baru masuk SD. Nah, ini terkadang kita menemukan siswa yang belum pernah mengenal yang namanya sekolah gitu kan, langsung saja disekolahkan oleh orang tuanya, langsung meloncat ke SD gitu kan. Itu sangat susah kita mengoptimalkannya. Jadi kita itu harus kuat, harus pemberani gitu kan, harus apalagi yang namanya kita seorang guru SD, kita itu harus berpenampilan atau mengajarkan dia itu dengan sebaik mungkin. Kenapa demikian? Karena kita merupakan panduan dia di dalam kelas. Dia lebih banyak waktunya dengan kita seorang guru kebanding dengan kedua orang tuanya. Jadi kuliah itu asik, apalagi kuliah guru SD. Memang sih agak rumit, tetapi itu kalau kita jalani dengan ikhlas, itu alhamdulillah kita akan menjadi seorang guru yang berkarakter cerdas dan islami. Apalagi di kampus saya sekarang ini, itu tamat aja harus hafal juz yang ke-30. Juz yang ke-30 ya, bukan juz 30 semuanya, bukan juz dari juz 1 sampai juz 30 itu bukan, tapi juz yang ke-30 saja. Itu persyaratan untuk lulus atau persyaratan untuk wisuda. Itu bagi saya sangat bersyukur gitu kan. Jadi kita itu punya senjata lah gitu kan. Kita itu kalau seandainya di daftar nanti kan kita punya sertifikat kalau kita itu kalau kita itu hafal juz yang ke-30. Nah, itu sangat beruntung bagi saya. Apalagi di kampus saya sekarang ini, itu di Perguruan Tinggi STKIP SK Padang, itu berkarakter cerdas dan islami. Semenjak saya masuk di kampus saya yang sekarang ini sudah sampai semester 4, itu saya sangat bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita diajarkan bukan tentang hal dunia saja, kita juga diajarkan tentang akhirat. Kita diajarkan bagaimana berpakaian wanita, bagaimana selayaknya kita seorang guru, gitu kan. Nah, saya sangat bersyukur. Memang sih
kalau kuliah itu, apalagi PGSD, bikin resume, bikin RPP, bikin PPT, simulasi, observasi di depan dosen. Kalau dapat dosen yang baik, alhamdulillah. Kalau dapat dosen yang ganas, astagfirullah. Itulah rasanya jadi seorang mahasiswa. Kita jadi seorang mahasiswa itu harus tegas, harus pemberani, harus menerima tantangan apapun yang kita lalui. Yang namanya saja mencari ilmu itu tidak gampang, tidak mudah. Yang namanya mencari ilmu itu pastilah kita harus kuat, harus tegar. Apapun itu, apapun rintangannya, kita harus lewati demi sebuah gelar kita. Nah, baiklah, itu sekilas yang saya ceritakan bagaimana menjadi seorang mahasiswa. Intinya itu, jadi seorang mahasiswa itu harus tegas, harus pemberani, harus siap menerima tantangan apapun yang akan kita hadapi di masa depan. Karena kita adalah generasi penerus bangsa. Assalamualaikum.